only way out is together. Bagi penari balet, kaki adalah segalanya. Tapi di bar terpencil ini, kaki indah mereka bukan lagi alat untuk menari. Saat pelatih mereka dimutilasi tepat di depan mata mereka, kelembutan balet seketika berubah menjadi senjata mematikan. Sepatu yang seharusnya digunakan untuk menari, kini menjadi satu-satunya alat untuk bertarung melawan para mafia. Inside every ballerina's heart beats the blood of a warrior. They turn pain into beauty, sweat, blood, sacrifice. But not everyone achieves their dream. I put a smile on my face and I dance. Cerita dibuka dengan sekelompok penari balet yang terdiri dari Bonnie, Putri, Grace, Chloe, Zoe yang sedang berlatih bersama pelatihnya bernama Torna. Ya, meski mereka sedang bersiap untuk pertunjukan besar di Budapest, tapi kerjasama tim mereka sangat kacau. Terutama karena ulah Putri yang terus-terusan melontarkan kata-kata kasar kepada Bonnie. Turned and sickled, bitch. Ya, saking muak dengan Putri, Bonnie sampai emosi dan berkata bahwa Putri boleh mengambil perannya karena Bonnie akan keluar. Ya, tentu saja perkataan itu cuma luapan emosi sesaat saja. Setelah Torna berbicara dengan Bonnie, akhirnya Bonnie pun mencoba memaklumi. Singkat cerita, perjalanan menuju Budapest pun dimulai. Ya, entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja jalur penerbangan dialihkan sehingga Bonnie dan timnya harus menempuh jalur darat untuk sampai ke Budapest. Tidak berhenti di situ, di tengah perjalanan bus yang mereka tumpangi tiba-tiba mati. Karena tak ingin terlambat sampai ke lokasi acara, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Alright. Oh my god. Setelah jauh melangkah melewati hutan yang diguyur hujan, mereka menemukan sebuah bar atau tempat hiburan yang sepertinya menjadi satu-satunya tempat yang bisa dijadikan tempat untuk istirahat sementara. Hey, hello, hi, can we use your phone? Our bus has broken down. My brother, his views, he gets confused. Setelah masuk ke tempat itu, mereka diminta untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian kering. Do you have dry clothes? Ya, gaun balet adalah satu-satunya pakaian kering yang mereka punya ya, setelah sebelumnya semua barang mereka raib di bandara, kecuali tas yang mereka gendong berisi gaun balet dan barang perintilan lainnya. Yes. Ini adalah Devora, dia pemilik bar. Devora kemudian memberikan salam kepada mereka dan mengatakan bahwa dia sangat senang dengan adanya mereka, sebab hal itu mengingatkannya tentang masa mudanya dulu yang juga seorang penari balet. Well, there's no need for that, thank you. Saat Torna menemani Chloe pergi ke kamar mandi, mereka bertemu seorang pria bernama Pasa. Dia adalah anak dari salah satu mafia terbesar di Hungaria. Ya, Chloe ini tunarungu ya, jadi Torna harus menemaninya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Chloe. Torna yang sedang menunggu Chloe keluar dari kamar mandi tidak sengaja melihat pemandangan yang cukup mengerikan. You are a reasonable woman. Torna kaget dan refleks meninggalkan Chloe di toilet untuk segera memberitahu Bonnie dan kawan-kawan tentang apa yang sudah dilihatnya. Namun, belum sempat Torna memberitahu anak didiknya, Pasa tiba-tiba menggoda dengan kasar. Torna melawan, Pasa tidak terima, hingga pada akhirnya Need to get out of here. hal itu jelas membuat Bonnie dan kawan-kawan shock berat. Devora pun keluar dari ruangannya untuk menenangkan situasi. Putri mendebat dan menyuruh Devora untuk memanggil polisi. Sementara Bonnie yang sadar bahwa situasi itu sangat berbahaya memutuskan berlari untuk meninggalkan tempat itu. Namun, iya, Bonnie pun tertangkap.
Sementara itu, saat Osip mengantar Putri, Zoe, dan Grace, entah kenapa kejadian yang baru saja terjadi membuat Grace menjadi kesulitan bernafas. Osip pun memberikan sebuah coklat agar Grace bisa lebih tenang. Di tempat lain, Chloe yang baru saja keluar dari kamar mandi bertemu dengan seorang pemuda dan langsung menggandengnya ke tempat yang sepi. The gun just ran off by itself. Di dalam ruangan, Devora meminta Pasha menjelaskan tentang kekacauan yang dibuatnya. Devora memperingatkan Pasha bahwa tindakannya sangat ceroboh. Jika sampai aparat tahu ada balerina Amerika yang hilang, urusannya bakal panjang dan bisa menghancurkan bisnis mereka. Apalagi mereka ini tamu undangan resmi di Gala Ballet Internasional. Mereka bukan penari sembarangan, dan pemerintah Amerika jelas nggak bakal tinggal diam kalau tahu 6 warganya hilang sekaligus. Namun, Pasha menanggapi dengan angkuh dan mengatakan bahwa semua akan beres jika ayahnya turun tangan. Kesal dengan jawaban itu, Devora dengan sedikit sinis meminta Pasha untuk segera mempertemukan dengan ayahnya. Bukan tanpa alasan, Devora berani menentang Pasha karena per hari ini semua hutang kepada ayahnya sudah lunas. Dan itu artinya posisi Pasha saat ini sedang terancam karena Pasha sudah tidak punya alasan untuk menggunakan kekuasaannya di bar milik Devora. Di situasi lain, Grace yang teler akibat coklat yang diberikan oleh Osip memberitahukan situasi mereka sebelum sampai di bar itu. Ya, meskipun Bonnie sudah berusaha mencegah Grace agar tidak mengatakannya, namun Grace yang teler itu tidak bisa mengontrol dirinya. How can I save your soul if you lie? Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Devora meminta Osip untuk memusnahkan semua barang bawaan Bonnie dan yang lainnya. Setelah menyelesaikan instruksinya, tiba-tiba... Iya, Devora menemukan Chloe sedang bercumbu dengan anak kedua Devora, dan tanpa basa-basi, Devora langsung membawa Chloe. Kembali ke Bonnie. Saat sedang tidak ada yang mengawasi, Bonnie memanfaatkan kelenturannya agar lepas dari ikatan. Namun tidak lama, Osip kembali masuk ke ruangan Bonnie dan Grace berada. Iya, rupanya Osip tergoda dengan kepolosan Grace. Osip berniat menggagahinya. Namun... Ya, setelah itu perkelahian sengit pun terjadi. Bonnie kewalahan. Saat Bonnie hampir kehilangan kakinya, Grace melemparkan sebuah tombak. Perhatian Osip teralihkan. Dan... Di bar, Devora meminta beberapa gelas minuman. Bartender kemudian bertanya apa yang sedang Devora rayakan. Devora menjawab bahwa dia sedang berduka karena sebentar lagi semua yang dibangun Devora akan hancur oleh kebodohan Pasha. Devora yang notabene seorang mantan balerina mengerti betul betapa tangguh 5 balerina itu. Dan pastinya Bonnie dan kawan-kawan pasti memberikan perlawanan yang sangat berbahaya. Terlebih atas apa yang sudah terjadi kepada Torna. Sementara itu, Bonnie yang kembali berkumpul dengan teman-temannya meminta semua teman-temannya untuk berhenti berpikir tentang pertolongan polisi atau orang lain. Lebih lanjut, Bonnie meminta semuanya untuk mulai bergerak dan mencari cara bagaimana keluar dari tempat itu. Bonnie, Putri, Grace, dan Zoe pun mulai bergerak. Lorong demi lorong mereka lalui, dan saat sampai di lorong berikutnya, Bonnie melihat 2 anak buah Pasha sedang mencari mereka. Bonnie sembunyi di sebuah ruangan yang ternyata di sana terdapat barang mereka. Bonnie mengambil sebuah gunting kuku dan pisau cutter, dan saat anak buah Pasha masuk ke ruangan... Ya, pertarungan di antara mereka pun berlangsung dengan sengit. Sampai pada akhirnya ya, setelah mengalahkan 2 anak buah Pasha, Bonnie kembali mencari jalan lain. Namun di tengah perjalanan mereka lupa bahwa Chloe masih berada di dalam ruangan utama. Putri mengajak semuanya untuk keluar, tapi Bonnie berkata bahwa dia tidak akan keluar sampai berhasil menemukan Chloe. Dari sini Putri pun memisahkan diri. Putri pun berjalan seorang diri.
sampai pada akhirnya Putri dipergoki oleh anak tertua Devora. Namun Putri bersikap biasa dan langsung mengarang cerita tentang keresahan dan kesedihan yang dialaminya. Untungnya anak Devora itu terlalu sensitif untuk tidak berempati atas cerita yang disampaikan oleh Putri. Sementara itu, Bonnie berhasil menemukan Chloe sedang duduk santai di ruangan Devora. Zoe kemudian langsung menjelaskan semua rentetan yang terjadi. Chloe tidak percaya dan menolak untuk pergi, hingga pada akhirnya sampai di ruang dapur, Bonnie dan kawan-kawan kembali bertemu Putri yang sedang bersembunyi sambil menangis. Bonnie mengejeknya dengan dingin, lalu Putri menerima ejekan itu dengan mengatakan bahwa dia melihat apa yang terjadi kepada tubuh Torna. Seorang pria memotong kecil-kecil jari Torna dan mencungkil mata Torna seperti pria itu akan mencacah setiap bagiannya. Kemudian Grace menemukan sebuah telepon. Putri pun langsung menggunakan telepon itu untuk menghubungi polisi. Di sisi lain, Devora memerintahkan semua orang yang duduk di barnya untuk mencari Bonnie dan kawan-kawan. Dan tanpa protes, semua orang langsung bergerak. Pasa yang tahu kalau dua anak buahnya sudah tumbang memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Dan setelah itu, si ayah berkata dia akan segera menyusul Pasa ke TKP. Kembali ke ruang dapur, saat semua sedang beristirahat, mereka melihat anak Devora masuk, dan mereka pun segera bersembunyi. Namun suara telepon yang cukup keras membuat mereka ketahuan, dan pada akhirnya ya, untungnya mereka dengan segera melarikan diri. Namun karena semua jalan sudah ditutup, mereka kembali ke ruangan utama. Mereka terkepung. Dan sesaat kemudian, Bonnie dan kawan-kawan mulai mengatur formasi. Dan ya, Bonnie, Grace, Putri, Zoe, Chloe bertarung dengan gaya tarian balet mereka. Satu persatu semua orang tumbang. Dan saat Bonnie dan kawan-kawan hampir memenangkan pertarungan, tiba-tiba ya, Chloe membalasnya dengan bom molotov. Dan setelah berhasil menumbangkan semua anak buah Devora, Bonnie dan yang lain mencoba keluar melalui lubang jendela. Namun saat tiba giliran Putri, dia tertangkap. Bonnie segera menolongnya dan mempersilahkan Putri untuk jalan lebih dulu. Di situasi lain, Devora mulai mempersiapkan semuanya. Dan sepertinya Devora sudah sangat siap dengan kehancuran yang akan terjadi. Devora mengambil semua bom yang ada di kotak penyimpanan dan memasangnya hampir di seluruh dinding gedung. Selesai dengan itu, Devora masuk ke ruang utama, dan di sana Devora bertemu dengan Bonnie yang sedang berjaga untuk Putri. Melihat kemunculan Devora, Bonnie langsung menyerang. Ya, serangan itu tidak berarti apa-apa untuk Devora. Kemudian Devora membawa Bonnie pergi ke ruangan pribadinya. Di ruangan itu Bonnie diikat. Dan di kesempatan itu juga Devora menceritakan semua perjalanannya sebelum menjadi kriminal. Dulu saat Devora berusia 8 tahun, dia datang ke audisi balet pertamanya seorang diri dan dari sana berlanjut hingga ke audisi-audisi lainnya. Ayah Devora yang tidak mempunyai biaya yang cukup untuk mendukung karir anaknya terpaksa harus berhutang kepada mafia yang tidak lain adalah ayahnya Pasa. Namun dalam perjalanannya ayah Devora tidak bisa melunasi hutangnya dan sebagai gantinya ayah Pasa memotong kaki Devora dan memaksa Devora mencicil hutang-hutang ayahnya. Dan sejak saat itu Devora terhenti untuk selamanya. Kalian bisa bayangkan perjalanan karir yang mulus harus terhenti dengan tragis. Dan kali ini Devora memutuskan untuk melakukan tarian balet untuk yang terakhir kalinya. Saat Devora selesai dengan persiapannya, seorang penjagal datang dan bersiap untuk memotong kaki Bonnie yang dimulai dengan mencabut kuku kaki Bonnie. Dan saat kaki Bonnie akan dipotong,
Iya, Putri datang tepat waktu dan berhasil menghentikan tukang jagal itu. Sementara itu, ayah Pasha sudah sampai di depan gedung. Melihat begitu banyak orang yang datang, Grace, Zoe, dan Chloe memutuskan kembali untuk memberitahu Bonnie dan Putri bahwa situasinya sudah semakin berbahaya. Dan tanpa butuh waktu lama, mereka pun berhasil kembali berkumpul. Di situasi itu, Bonnie dan yang lain berhadapan dengan Devora. Namun tidak lama, iya, anak buah ayah Pasha sudah berada di dalam gedung dan melepaskan tembakan. Setelah itu, Devora meminta Bonnie dan kawan-kawan untuk segera keluar. Setelah itu, Devora meminta ayah Pasha menghentikan tembakan dengan mengancam akan menembak Pasha. Ayah Pasha pun meminta anak buahnya untuk menghentikan tembakan. Dan Devora pun melepaskan Pasha. Tapi tidak lama setelah itu, iya, Bonnie, Grace, Putri, Chloe, dan Zoe berhasil selamat dari ledakan itu. Setelah itu, Bonnie dan kawan-kawan segera menuju panggung pagelaran dengan mengendarai sepeda motor. Tanpa sempat membersihkan diri, mereka langsung naik ke atas panggung. Mereka menari dengan penuh trauma, di bawah sorot lampu dan kostum balet yang masih bersimbah darah. Dan film pun selesai. Tamat. Ya, gak cuma soal darah dan aksi balas dendam ya. Dari perjalanan maut Bonnie dan kawan-kawan ini, sebenarnya ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, soal ego yang bisa jadi bumerang. Kita lihat sendiri kan, di awal gimana Putri dan Bonnie sibuk banget berantem gara-gara masalah sepele. Tapi pas nyawa mereka di ujung tanduk, mereka sadar kalau terus-terusan musuhan, mereka cuma bakal jadi santapan empuk para mafia. Intinya, dalam situasi sesulit apapun, kerjasama tim itu jauh lebih berharga daripada menangin ego sendiri. Kalau mau selamat ya, kuncinya cuma satu, harus kompak. Jangan pernah ngeremehin orang cuma dari penampilannya. Para penjahat di film ini awalnya mikir kalau para balerina ini cuma gadis-gadis cantik yang lemah dan gampang ditindas. Padahal latihan balet yang super berat itu udah ngebentuk fisik dan mental mereka jadi sekuat baja. Ini bukti kalau kedisiplinan yang kita asah di satu bidang bisa jadi senjata mematikan di situasi yang gak terduga. Don't judge a book by its cover, karena kelembutan bisa jadi sangat mematikan. Dan yang terakhir, tentang dendam yang akhirnya bakal ngebakar diri sendiri. Sosok Devora adalah contoh nyata gimana trauma masa lalu yang tragis bisa ngubah seseorang jadi monster. Alih-alih menyembuhkan luka, dia malah milih buat ngerusak mimpi orang lain. Tapi hasilnya, dendam itu nggak bikin dia tenang. Malah bikin semua yang dia bangun hancur jadi abu bareng sama dirinya sendiri. Masa lalu emang pahit, tapi kalau kita jadiin alasan buat jahatin orang lain, ujung-ujungnya kita sendiri yang bakal hancur. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan di kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa ID. Gue Narabias, kita ketemu lagi di video selanjutnya.